Kenapa? Mencintai diri kita sendiri itu adalah cara terbaik untuk belajar mencintai. Ya, mencintai diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk kita untuk belajar mencintai. Bagaimana mungkin kita bisa mencoba mencintai orang lain ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Oleh karenanya kepada siapapun yang saat ini belum atau saat ini baru mau memulai, ya, memulai hubungan, katakanlah bagi mereka yang habis putus, habis diputusin, bagi suami atau istri yang baru saja berpisah, kemudian mereka mencoba menjalin, pastikan terlebih dahulu Anda sudah siap untuk mencintai diri Anda sendiri terlebih dahulu. Ya, selamat malam, Coach. Baru ketemu ya. Iya, baru nyampe rumah ini. Habis dari masjid. Oh, oke. Oke, sip. Kalau dari Purworejo udah pulang ya? Oh, udah. Ke hari Sabtu kemarin, malam mingguan di rumah. Iya kan, merawat cinta katanya kan. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin kita sapa-sapa dulu. Ini siapa aja yang sudah join di sini ya. Ada Mbak Elis, terus Mbak Ahwa Lalita, dan juga ada ya Pak Nilam ya. Kapan ya kita speak lagi juga ya. Terus kemudian juga Mbak Fatimah ya. Oke, Coach, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Akhirnya bisa kita ketemu lagi di acara IG Live kayak gini ya. Kemarin sempat lama kita tidak bersua dengan kesibukan Mas. Ya. Iya. Kalau di pabrik lagi sibuk ini sih, biasanya lagi sibuk kalau nggak antisipasi COVID sama UMK ya, UMK tahun menjelang tahun 2020 ini. Tapi kayaknya aktivitas Om Pariman juga masih kemana-mana ya. Oleh-olehnya udah nemu belum itu? Oleh-olehnya ini belum sempat ke situ ya. Iya. Ya tetap sih Coach, ada yang memang di rumah, ada yang memang ke ini jalan-jalan seperti biasa gitu ya. Oke, selamat datang juga Mbak Domitila ya. Mbak atau Mas nih ya? Mbak, jauh itu Surabaya itu jauh itu. Oke, Coach. Ini ngomong-ngomong kemarin tuh ada sundingan juga gitu kan ya. Ini bahas tentang cinta tapi yang bahas cowok-cowok ini. Gimana gitu? Komentarnya gimana komentarnya? Gini, itu ini saya yakin nanti yang gabung itu mayoritas pasti cewek gitu loh. Mayoritas cewek. Kesempatan bagi para cewek, bagi para perempuan untuk mengetahui sudut pandang laki-laki di dalam memandang cinta itu. Jadi next time saya pikir kita perlu ngajak satu orang lagi nih ya, Om. Jadi cewek lah untuk setidaknya bintang tamu lagi untuk dari sudut pandang cewek, ataupun nanti juga yang yang bergabung dalam kesempatan malam hari ini bisa bisa ibaratnya ya sharing lah, atau ada nanti berdebat ataupun ikut nimbrung ya dengan tema kita pada malam hari ini sih, seperti itu. Ya kan temanya sensitif ya, sensitif tapi dibutuhkan oleh seperti itu loh. Iya, buat teman-teman yang join ini juga tema ini dipilih karena latar belakangi ada yang ke saya, ada juga yang ke Coach Kiki ya. Orang-orang yang katakanlah mungkin klien atau apa. Jadi gimana Coach itu Coach? Akhir-akhir ini ramai juga ya.
Uh, Kalau saya memandangnya begini ya, ini udah cukup setiap hampir dan dua tiga minggu inilah kebetulan saya banyak mendapatkan klien yang kalau boleh saya bilang itu semua terkait dengan permasalahan cinta gitu, terkait dengan permasalahan cinta. Ya, mau tidak mau kayaknya ini banyak yang nggak membahas tentang cinta gitu ya, dan perlu kiranya banyak sekali orang, banyak sekali manusia gitu ya yang terkait dengan cinta ini, ada yang trauma, ada yang mereka easy going gitu ya. Artinya ya kayaknya kalau dibahas secara khusus kayaknya menarik juga gitu loh. Secara khusus itu menarik juga. Perlu kita sekali-kali coba yuk kita ngomongin terkait dengan materi pada malam hari ini terkait dengan tentang cinta itu tadi gitu. Iya. Kan kalau di awal-awal dulu lockdown kan ada hal yang menarik gitu ya. Di sisi lain angka perceraian naik, tapi juga angka kehamilan naik itu. Terus ini ada fenomena tidak ada itu, tapi perselingkuhan ya. Kalau yang coach tangani ya di akhir-akhir ini ya. Ya perselingkuhan ya. Ya cukup ya, artinya kadang-kadang kita nggak, saya sih merasa begini, saya sudah melewati beberapa fase gitu loh ya, beberapa fase yang sekiranya apa yang saya alami, pengalaman yang saya punya, dan kemudian juga pengetahuan saya sebagai seorang psikolog itu bisa membuat teman-teman yang gitu yang hadir dan mungkin yang bergabung pada kesempatan malam hari ini ikut bisa merasakan atau ikut merasakan bahwa ternyata saya tidak sendiri gitu, ada Coach Kiki atau Om Pariwan juga yang ternyata pernah mengalami satu situasi yang tidak berbeda jauh gitu kan. Karena perlu itu kiranya kita merasakan bahwa mereka tidak sendiri gitu, mereka tidak sendiri meskipun kadang mereka mau pergi ke psikolog itu agak mikir-mikir gitu loh. Karena kayak kemarin ada punya klien gitu ya, nanya ke saya, Pak, kapan sih Pak saatnya seorang itu datang dan butuh ke psikolog gitu. Ada kajian ditanya begitu. Kapan sih seseorang itu sebenarnya perlu atau datang dan butuh pada seorang psikolog gitu kan? Tadi sebenarnya bilangnya begini aja. Kalau yang bersangkutan itu memiliki support system, mungkin dia nggak perlu ke psikolog, saya bilang begitu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak punya support system, ya berarti mungkin yang bersangkutan ini bisa untuk datang kepada psikolog. Saya bilang di luar negeri pergi ke psikolog itu sebagai suatu lifestyle, ya, suatu lifestyle yang membuat orang itu jadi terbiasa, tidak menjadi satu hal yang aib gitu loh, bahwa mereka harus pergi ke sekolah. Ini satu hal yang jadi biasa, normal gitu, orang tuh pergi kepada psikolog merasa dia tidak nyaman, sementara dia tidak memiliki support system yang ada pada dalam dirinya, ya sudah bikin janji aja kepada psikolog gitu kan. Nah ini yang perlu kita tugas kita sih sebenarnya bukan mencari klien sebenarnya, tetapi ikut menjaga kesehatan mental bangsa ini ya, dimanapun kita berada sesuai dengan lokasi tempat tinggal kita masing-masing, untuk saling membantu, saling mendukung gitu loh. Nah, tema yang kita bahas pada malam hari ini juga sebenarnya kurang lebih ya berbicara tentang itu, karena fenomenanya tidak semua orang itu melewati pengalaman cintanya itu dengan lancar, dengan baik-baik saja gitu loh ya. Ada pengalaman cintanya pada saat kuliah lancar, pada saat pernikahan berantakan. Ada yang pada saat dulu berantakan, tapi pada saat pernikahan ya lancar-lancar saja. Ya ini beberapa upaya dari saya juga untuk menginginkan kepada teman-teman semua, terutama yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ikut bergabung ini, untuk yuk kita sama-sama pelajari. Kalau perlu nanti nanya, diskusi dan lain sebagainya.
Gitu. Iya, itulah. Itu menarik sekali tuh. Ada tadi Gus menyinggung terkait sama kapan sih orang harus ke psikolog, itu juga ada yang seperti itu karena mindset di masyarakat kalau psikolog itu adalah orang punya problem, punya gangguan baru datang. Padahal kan ada juga yang memang psikolog itu di ranah memang penanganan yang gangguan, ada juga yang memang pengembangan ya, ataupun katakanlah butuh support, butuh motivasi kan bisa juga gitu. Ya, saya kira ini tugas besar kita juga untuk kemudian mensosialisasikan ya ke masyarakat luas ya. Ya, kita bersama-sama untuk bisa gimana caranya kita bisa benar-benar mensosialisasikan bahwa profesi psikolog itu bukan suatu, kita datang ke psikolog itu bukan sesuatu aib, tapi itu demi menjaga kesehatan mental, kesehatan jiwa kita masing-masing. Oke, jadi mulai ini materinya. Oke, langsung mungkin kita bisa TikTok aja lah ya langsung. Terkait misalnya tadi Coach, ada nggak sih? Nah, silakan Coach. Ini IG Live itu bisa berapa lama? Saya sudah lama sekali, tapi biasanya itu 1 jam atau 59 menit itu nanti dia akan off sendiri. Oh gitu. Ini katakan ini 1 jam, saya anggap aja ini 1 jam. Maksud saya mau cerita materi sambil nanti ngobrol ngalur ngidul gitu ya. Tapi mungkin aku sisakan waktu untuk diskusi, untuk tanya jawab gitu loh. Jadi biar gitu ya. Oke, mungkin saya mau menunjukkan dulu ya. Jadi ketika saya berbicara tentang cinta itu saya langsung ingat, saya mau pengen ngobrol tentang masalah cinta nih dengan Om Pariman. Saya langsung mencari koleksi buku perpustakaan saya dan alhamdulillah saya masih punya bukunya ini. Bukunya tuh ini. Nih. Ya, ini bukunya udah lusuh. Sudah lusuh, udah ya sobek-sobek nih. Judulnya sih Bila Cinta Sebuah Permainan, Inilah Aturannya. Ini buku sejak zaman saya kuliah. Ya, gitu. Pegangan saya bukan dalam pegangan saya untuk memberitahu atau menjadikan sebagai konsultasi psikologi seperti itu ya. Ini buku bestseller pada zamannya. Sebelumnya ada buku sebelumnya dari penulis ini ya, dari Carter Scott ini menulis buku tentang If Life is a Game, These Are the Rules ya. Nah, sekarang dia buku yang keduanya itu Bila Cinta Sebuah Permainan, Inilah Aturannya gitu ya. Nah, sebenarnya saya dalam IG Live ini mungkin bisa karena kita dibatasi durasi gitu ya. Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya ingin menceritakan itu bahwa kita tuh berdasarkan buku itu ada 10 aturan main. Ya, ada 10 aturan yang mungkin dalam kesempatan sesi malam hari ini mungkin kita sebenarnya bisa dibahas satu bab gitu loh. Tapi mungkin ya waktunya aturan main ini saya akan coba menjelaskan mungkin antara 2 atau 3 bab inilah yang merupakan fondasi dasar dari aturan main ketika kalau kita menganggap cinta ini adalah sebuah permainan ya, sebuah permainan ya. Nah, saya akan nyebut dulu 10 aturan main itu. Yang pertama itu aturan yang pertama dan fondasi utama bagi seseorang yang ingin belajar tentang merawat cinta, ingin mengenal tentang cinta ya. Prinsip yang pertama, bab pertama itu adalah cintai diri kita terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama. Cintai diri kita terlebih dahulu. Self love, itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, hidup berpasangan atau hidup untuk memutuskan untuk berpacaran, untuk menikah itu adalah suatu pilihan. Hidup berpasangan adalah pilihan. Ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan cinta merupakan proses. Ya, menciptakan cinta itu proses. 4, hubungan cinta memberi kita kesempatan untuk berkembang. 5, komunikasi itu sangat penting. 6, negosiasi itu perlu. 7, hubungan cinta kita akan ditentang oleh perubahan. 8, hubungan cinta kita perlu dipelihara agar tumbuh subur. 9, menyegarkan kembali hubungan cinta itu penting. 10, saat jatuh cinta kita lupa segalanya. Nah, pada malam hari ini kita akan coba bahas dulu mungkin antara 2 atau 3 pilihan itu tadi. Nah,
Kembali kepada hal yang pertama, prinsip yang pertama ketika kita itu mulai mulai mencintai, dicintai, memadu cinta dan lain sebagainya. Prinsip yang pertama itu adalah kita harus bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Ya, kita bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Mencintai diri kita sendiri itu adalah cara terbaik untuk belajar mencintai. Ya, mencintai diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk kita untuk belajar mencintai. Bagaimana mungkin kita bisa mencoba mencintai orang lain ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Oleh karenanya kepada siapapun yang saat ini belum atau saat ini baru mau memulai, ya, memulai hubungan, katakanlah bagi mereka yang habis putus, habis diputusin, bagi suami atau istri yang baru saja berpisah, kemudian mereka mencoba menjalin, pastikan terlebih dahulu Anda sudah siap untuk mencintai diri Anda sendiri terlebih dahulu. Mencintai diri sendiri ini juga tidak selalu, tidak mesti harus, oh saya harus full 100% dulu bisa mencintai diri kita, baru kita mencintai orang lain. Ini bisa berjalan secara beriringan, ya, bisa berjalan beriringan, proses yang terjadi terus-menerus. Artinya saat ini, oke, saya sudah menikah, Om Pariman sudah menikah, itu juga perlu melakukan mencintai terlebih dahulu. Bahasa sekarang adalah me time. Me time Om Pariman apa? Me time saya apa? Saya simpel, me time saya bisa goes, bisa jogging, di rumah malam minggu nonton bola gitu ya. Itu aja udah merupakan me time saya. Saya memanjakan diri saya untuk apa? Untuk biar bisa benar-benar saya menyayangi diri kita sendiri itu untuk melakukan suatu aktivitas yang benar-benar kita sukai. Nah, ada beberapa hal terkait untuk mencintai diri kita sendiri ya. Tadi ketika kita mencintai diri ada suatu proses cara terbaik untuk belajar mencintai. Yang kedua itu adalah mencari pribadi yang utuh. Nah, ini kayaknya salah satu fenomena umum Om ya yang terjadi di para pasangan. Saya mengamatinya dari para klien saya gitu ya, menjadi pribadi yang utuh. Ini yang seringkali dilupakan. Karena apa? Filosofinya gini, saya juga nggak tahu apakah dulu Om Pariman juga mengalami situasi seperti ini, atau teman-teman juga mengalami situasi yang sama. Artinya begini, seringkali kita mendapati orang, ya, ketika dia berdoa, atau ketika dia berharap, berkeinginan, mencari pasangan, itu untuk apa? Menggenapkan. Ya, menggenapkan sisi kita yang tidak full. Jadi kita sebenarnya kita menganggap diri kita itu setengah. Jadi kita mencari setengah bagian dari kita ini dari orang lain. Atau mungkin ketika kita berintegrasi, saya mencari kepingan puzzle saya yang hilang. Yang saya ingin mendapatinya dari nanti pasangan saya gitu loh. Artinya mereka posisinya menganggap bahwa diri mereka masing-masing itu tidak genep, tidak utuh. Artinya ketika mereka kemudian mendapati atau jatuh cinta pada seseorang, ketika orang itu tidak bisa memenuhi harapan, memenuhi keinginan, karena dia tidak bisa menggenapi pasal yang hilang, dia tidak bisa menggenapi lubang di dalam diri kita ini yang katakanlah tadi kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, itu ibarat kita itu menuangkan air kepada ember yang bocor. Ya, karena kita sendiri merasa diri kita tidak utuh. Oleh karenanya saya selalu mengatakan, marilah kita mencintai diri kita sendiri dan menjadi pribadi yang utuh. Kita tidak perlu untuk merasa bahwa saya mencari pasangan itu untuk menggenapkan diri saya. Saya lemah di bagian ini, saya minta nanti pasangan saya akan menutupi itu. Saya merasa saya punya kekosongan di dalam diri saya, semoga pasangan saya nanti yang akan mengisi kekosongan saya itu tadi. Permasalahannya adalah ketika kita kemudian mencoba menemukan seseorang, dan kita memaksa pasangan kita itu untuk mengisi kotak-kotak pasal kita yang kosong dan bolong, tapi ternyata tidak bisa, apa yang terjadi? Jadi seringkali mari kita pastikan terlebih dahulu ya, dua hal tadi ini, mencintai diri sendiri dan
mengatakan kepada diri kita sendiri dulu bahwa kita ini adalah pribadi yang utuh, pribadi yang sempurna dalam ukuran kita sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk meminta orang lain, meminta pasangan kita untuk menggenapi, menyempurnakan kekurangan kita ini tadi. Selama kita merasa bahwa diri kita ini tidak utuh, selama diri kita ini merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, yang kita inginkan, yang kita dapatkan dari orang lain, dan orang lain itu tidak bisa memberikan itu, ya ibaratnya kita minum air gelas yang keluar terus-menerus seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita merasa sudah bisa menjadi pribadi yang utuh, yaitu prinsip yang pertama, kita harus merasa dulu bahwa kita menjadi pribadi yang utuh. Adalah, Pak Kiki, gimana sih petunjuknya untuk mencintai diri sendiri itu, gitu kan? Kadang-kadang orang tuh bingung, mencintai diri sendiri itu bingung, ya. Bedakan dong, mencintai diri sendiri itu dengan bersifat selfish, ya, bersifat egois itu beda ya, mencintai diri sendiri. Karena gini, ada satu filosofi, salah satunya juga berdasarkan akan hukum ketertarikan alam, ya, law of attraction, ya. Petunjuk mencintai diri sendiri itu bagaimana saya memandang dan memperlakukan diri saya sendiri, maka begitulah orang lain akan memperlakukan dan memandang diri saya sendiri. Jadi kalau Anda memandang diri Anda sendiri, saya memandang diri saya dengan cara negatif. Oh, saya orang yang tidak berguna. Oh, saya orang yang pantas untuk dicampakkan. Oh, saya orang yang memang layak untuk dicerai. Oh, saya adalah orang yang tidak pantas untuk dicintai. Maka orang lain pun akan memandang Anda dengan cara yang sama seperti Anda memandang diri Anda sendiri. Oleh karena perlu untuk petunjuk kita ini, untuk salah satu clue-nya itu untuk mencintai diri kita sendiri adalah, mari kita perlakukan diri kita sendiri ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Ya. Jadikanlah diri kita ini adalah pribadi yang utuh, bukan pribadi yang merasa tidak sempurna, tidak utuh. Karena Allah menciptakan diri kita selalu sempurna, gitu loh. Selalu sempurna. Oleh karenanya perlu kiranya kita menjadi pribadi yang utuh, sehingga kita akan lebih mudah, akan lebih akan lebih gampang untuk bisa mencintai orang lain. Dibandingkan kalau kita misalkan belum merasa bahwa kita bukan pribadi yang utuh. Selama kita tidak bisa menjadi pribadi yang utuh, menggenapi diri kita sendiri, dan kita mencoba mencarinya kepada orang lain, kepada pasangan kita, hubungan itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang, karena ada tuntutan untuk misalkan orang lain itu harus ada ibaratnya ada sesuatu hal yang harus dipenuhi. Ketika dia tidak bisa memenuhi itu, ya maaf, Anda akan emosinya akan terganggu terus-menerus seperti itu. Nah, berikutnya di dalam kita mencintai diri kita terlebih dahulu, ya, kita harus bisa menerima diri sendiri, baik kekuatan dan kelemahan diri sendiri, ya. Katakanlah kalau kita berbicara kepada orang yang lagi patah hati, orang yang lagi gagal move on, orang yang lagi mencoba untuk memperbaiki hubungan baru, itu mungkin kita akan susah untuk bertanya terkait apa sih kekuatan kamu, apa kelemahan diri kamu. Ini satu pertanyaan favorit ini, Mas Om Pariman kan juga asesor. Jadi saya kalau biasanya kita lakukan assessment atau dalam rekrutmen gitu ya, saya seperti itu. Jadi apa sih menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Saya nggak tahu pengalaman Om Pariman. Pengalaman pribadi saya ketika saya bertanya kepada orang lain, entah itu calon karyawan ya dalam rekrutmen, assessment gitu, asesi dan lain sebagainya, data statistik saya mengatakan 80% orang nggak bisa jawab itu. Maksudnya nggak bisa jawab itu gimana? Dia menuliskan lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan kekuatan. Dengan kelebihannya. Saya selalu bertanya, kamu ini gimana ya? Saya bilang begitu. Di dalam proses rekrutmen gitu kan, orang itu kan sedang menjual dirinya, gitu. Sedang menjual dirinya sendiri gitu kan. Tetapi ketika ditanya apa menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda banyak memberikan kelemahan Anda gitu loh. Nah, kadang-kadang ini artinya setiap orang ini juga terpengaruh dengan pola asuh keluarga sejak dari kecil ya. Kita memang tidak menunjukkan apa yang menjadi kelebihan kita. Ketika saya minta mereka, coba tuliskanlah, bikin list. Sebelah kiri itu kelemahan Anda, sebelah kanan itu ada kelebihan Anda. Coba Anda tuliskan di dalam list Anda itu.
masih banyak kelemahannya. Minimal apa? Oh, sama banyaknya gitu loh, sama banyaknya. Artinya tidak mudah untuk membuat kelebihan atau kekuatan kita yang kadang-kadang orang juga nggak tahu itu mana yang menjadi kelebihan atau menjadi kekuatan dirinya sendiri. Nah, apalagi di dalam ibaratnya hubungan apa percintaan. Dan dalam hubungan percintaan, kamu yakin nggak sih bahwa kamu tuh layak untuk dicintai? Kelebihanmu itu apa? Itu yang harus kita punyai, harus kita miliki. Tapi tidak setiap orang, tidak setiap manusia itu punya keyakinan untuk itu. Nah, itulah yang akan saya masukkan dalam, tadi itu ada subbab yang pertama, terkait dengan mencintai diri kita sendiri. Saya masuk kepada subbab yang kedua, ya, terkait hidup berpasangan adalah pilihan. Ya,